Hola teman-teman, hari ini aku mau menceritakan tentang seorang anak kecil bernama Otis yang sedang menanti-nantikan suatu festival yang meriah di desanya. Dalam festival tersebut akan ada pesta kembang api yang sangat meriah. Masalahnya, Otis gak sabar untuk melihat pesta kembang api tersebut. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Sebelum kita mulai, yuk subscribe dulu channel Big Bear Tales Indonesia supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sekarang, yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang indah, suasana sedang dipenuhi kegembiraan. Semua orang bersiap-siap untuk merayakan festival besar malam itu. Jalan-jalan dihiasi dengan bunga dan bendera berwarna-warni, dan aroma makanan lezat memenuhi udara. Anak-anak berlarian dengan riang, sementara orang dewasa sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk perayaan. Desa itu terkenal dengan perayaan malam kembang api yang selalu dinanti-nantikan setiap tahunnya. Penduduk dari desa-desa tetangga pun sering datang untuk menyaksikan acara ini. Di antara keramaian itu ada seorang anak laki-laki bernama Otis. Otis adalah anak yang selalu ingin tahu dan penuh semangat. Ia sangat suka melihat kegembiraan orang-orang saat ada perayaan seperti ini. Dengan mata berbinar, Otis berjalan-jalan di sekitar desa, memperhatikan setiap sudut yang telah dihias dengan cantik. Otis merasa malam ini akan menjadi malam yang spesial. Namun, ia tidak tahu bahwa rasa penasarannya akan membawanya pada sebuah pelajaran yang penting. Saat sedang berjalan, Otis tiba-tiba melihat sebuah kotak besar di depan suatu rumah. Di atasnya tertulis dengan huruf kapital, Fireworks. Otis berhenti sejenak, matanya melebar karena penasaran. Kotak itu tampak misterius dan menarik bagi Otis. Ia tidak bisa menahan diri untuk mendekatinya. Dan dengan hati-hati, Otis membuka tutup kotak itu dan melihat isinya. Di dalamnya, ia menemukan berbagai macam kembang api berwarna-warni. Bentuknya unik dan Otis merasa sangat ingin menyentuhnya. Otis mengulurkan tangannya, hampir menyentuh salah satu kembang api, tapi tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ia teringat kata-kata orang tuanya. Kembang api hanya untuk orang dewasa. Anak-anak tidak boleh menyentuhnya karena berbahaya. Kemudian Otis menarik kembali tangannya, meskipun rasa ingin tahunya sangat besar, dan ia memutuskan untuk tidak melakukannya. Sebagai gantinya, ia berlari untuk mencari orang tuanya. Otis menemukan ayah dan ibunya di dekat meja makanan di rumahnya. Dengan antusias, ia menarik lengan mereka dan membawa mereka kepada kotak kembang api tersebut. Kata Otis, "Ibu, ayah, lihat, aku menemukan kotak besar penuh kembang api. Bolehkah aku menyalakannya satu saja?" Orang tuanya tersenyum dan mengusap kepalanya. "Kamu memang anak yang penasaran ya, Otis. Tapi kembang api itu hanya untuk nanti malam. Jadi bersabar ya," kata ibu Otis. Namun bersabar bukanlah hal mudah bagi Otis. Saat makan siang, ia terus menggerak-gerakkan kakinya di bawah meja. Ia merasa waktu berjalan begitu lambat. Bahkan saat belajar di sore hari pun, pikirannya melayang ke langit malam yang akan penuh dengan cahaya kembang api. Otis terus mencoba menunggu dengan sabar. Tetapi setiap detik terasa seperti selamanya. Saat membantu ibunya mencuci piring pun, ia tanpa sengaja membuat air memercik kemana-mana. Karena ia tidak bisa berhenti memikirkan kembang api. "Aduh, kenapa malam ini lama sekali datangnya?" kata Otis. Ibunya melihat Otis hanya tertawa kecil. "Sabar ya Otis, malam akan tiba dan kamu akan menikmati semua itu," kata ibu Otis. Akhirnya langit mulai gelap dan Otis melihat bayangan malam mulai menutupi desa. Dan ia merasa hatinya melompat kegirangan. Ayah dan ibunya menggandeng tangan Otis, membawanya ke lapangan tempat semua warga berkumpul. Ombak kegembiraan melanda lapangan saat semua orang berkumpul. Otis merasakan campuran rasa lega dan antusias yang membara. Ia duduk bersama kedua orang tuanya, dengan mata yang tidak berkedip memandang ke arah kotak kembang api. Para panitia mulai menyiapkan kembang api pertama, dan semua orang menunggu dengan penuh harapan. Begitu kembang api pertama dinyalakan, suara desis kecil terdengar, diikuti oleh letupan yang menerangi langit malam. Warna-warni indah menyebar seperti bunga raksasa di atas kepala mereka. "Wow, indah sekali," kata Otis. Langit desa itu berubah menjadi kanvas yang penuh dengan warna-warna yang cerah. Otis bertepuk tangan dengan penuh semangat. Matanya dipenuhi cahaya dari kembang api. Kembang api berikutnya pun menyusul.
menampilkan berbagai bentuk seperti bintang, lingkaran, dan bahkan hati. Semua orang bersorak, termasuk Otis yang melompat kegirangan. Otis melihat sekelilingnya. Ia melihat teman-temannya, tetangganya, dan keluarganya. Semua tersenyum bahagia. Ia merasakan kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Otis menyadari bahwa keindahan malam ini bukan hanya dari kembang apinya, tetapi juga karena ia dapat berbagi momen ini dengan orang-orang yang ia sayang. Akhirnya grand final pun dimulai. Kembang api besar meledak di langit, menghasilkan suara gemuruh dan cahaya yang luar biasa. Semua orang menatap ke atas dengan mulut terbuka, kagum akan keindahan kembang api tersebut. Dan setelah semuanya selesai, Otis menggenggam tangan kedua orang tuanya dan tersenyum. Kata Otis kepada kedua orang tuanya, "Terima kasih sudah mengajakku ke sini, ayah, ibu. Ini malam terbaik yang pernah aku alami." Kata ayah Otis, "Sabar memang sulit, Otis. Tapi kamu berhasil dan itu membuat semua ini lebih berarti." Otis tahu bahwa malam ini adalah malam yang tidak akan pernah ia lupakan. Ia belajar bahwa menunggu dengan sabar bisa membawa kebahagiaan yang luar biasa. Cerita pun tamat. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau, terkadang kita perlu menunggu. Saat sekarang nih, apa yang sedang kamu inginkan? Hadiah baru? Liburan? Atau apapun itu, terkadang kita perlu menunggu agar kita dapat menikmatinya di waktu yang tepat. Coba bayangkan jika Otis memutuskan untuk menyalakan kembang apinya di siang hari, bukankah keindahannya jadi nggak bisa dinikmati seindah di malam hari, ya kan? Karena itu kita perlu belajar bersabar untuk menunggu apa yang kita inginkan. Nah, kalau kamu gimana? Apa yang kamu pelajari dari cerita Otis ini? Yuk, tulis di komen. Dan di kolom deskripsi kita sudah memasukkan cerita-cerita menarik lainnya. Jadi kamu bisa klik dan tonton cerita menarik lainnya dari kami. Dan kalau kamu suka cerita ini, klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya. Have fun!